Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa semangat paginya anak-anak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, masih kurang semangat nampaknya. Boleh diulangi lagi? Boleh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat kali belajar. Yes. Oke, terima kasih semangatnya pagi hari ini anak-anak. Sebelum Bu Guru memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bu Guru minta tolong ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya berdoa. Cakra berhormat. Selamat pagi Bu Sari. Selamat pagi. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak, Bu Guru mengingatkan kembali dan bertanya, mengapa kita harus atau wajib berdoa sebelum pembelajaran? Ada yang ingin menjawab atau yang tahu? Yuk, siapa yang tahu? Oke, Mbak Queen. Kelancaran. Oke, sip. Jawaban Queen tepat nggih. Agar diberi kelancaran dalam proses pembelajaran. Ada lagi yang tahu? Ya, Mas Pagi? Kan diberi kemudahan saat mengerjakan. Oke, jawaban benar. Akan diberi kemudahan ketika proses pembelajaran. Ada lagi? Siapa yang tahu? Berarti Mbak Queen sudah tepat dan Mas Vicky. Ya. Nah, kita berdoa supaya apa? Meminta kepada siapa ya? Meminta kepada Allah untuk diberikan kemudahan, kelancaran, dan supaya apa yang kita dapatkan hari ini, ilmu kita nanti bermanfaat di kemudian hari. Sudah paham anak-anak? Jadi ketika pagi hari jika berdoa, kita harus apa? Sikapnya harus bagaimana ya? Karena kita meminta kepada Allah. Nah, anak-anak, sebelum itu kita juga harus menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Seperti biasa, dengan apa ya? Menyanyikan lagu nasional. Hari ini Bu Guru akan memilih lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah hafal semua? Sudah hafal semua ya? Oke, Bu Guru bimbing. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dua. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau
Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Anak-anak, coba dicek sebelah kanan kirinya. Kira-kira siapa ya yang tidak berangkat? Hari ini Bu Guru absen. Siapa yang tidak berangkat? Teman sebelahnya. Ada yang tidak berangkat? Siapa? Di sebelah sini ada yang tidak berangkat? Siapa? Rifki. Oke, Mas Rifki. Tadi Mas Rifki pagi-pagi ibunya sudah mengirimkan surat ke Bu Guru bahwa Mas Rifki hari ini itu ada sunat. Ya, dia hari ini khitanan. Ya. Selain Mas Rifki, siapa lagi yang tidak berangkat? Ain Taza. Mas Ain Taza juga sudah WA Bu Guru ibunya pagi-pagi bahwa tadi Mas Ain Taza sakit. Kalau sakit berarti kita harus bagaimana ya anak-anak? Menjenguk. Selain menjenguk, kita harus mendoakan supaya lekas sembuh. Ya, coba ditengok lagi, ada yang tidak berangkat? Siapa? Bagas. Kira-kira ada yang tahu Bagas mengapa? Iya, tadi juga ibunya mengirimkan surat bahwa Mas Bagas hari ini sama seperti dengan Mas Rifki, yaitu khitanan. Nah, kita doakan teman-teman kita yang khitan ini semoga lekas sembuh ya. Yang sakit juga semoga lekas sembuh. Yang khitan juga diberikan supaya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Hari ini yang tidak berangkat ada 3 anak. Anak-anak sudah siap belajar? Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap, coba Bu Guru minta kerapian kalian. Dari meja ditata, ya. Dibuat nyaman. Apakah ada sampah di meja atau di laci? Jika ada, silakan. Operasi semut, diambil sampahnya, dibuang ke tempat sampah. Yuk, kita cek yuk. Yo, lagi siapa ya yang ada sampahnya? Ada? Silakan jika ada dibuang ke tempat sampah ya. Aduh, ada tempat jajannya siapa itu? Coba dulu cek. Oke, sudah bersih. Oke, sudah bersih. Oke, sudah bersih. Sampai sini? Oke. Sudah dibuang sampahnya? Oke. Ya. Nah, anak, tentunya kita sudah tahu ya mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ada yang tahu? Supaya apa? Iya, supaya kelasnya bersih. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke. Nyaman. Mbak Askia? Belajarnya nyaman. Jawaban anak-anak tepat sekali ya. Supaya kelasnya bersih, nyaman ya. Karena jika kelasnya kotor, bagaimana kita akan belajar? Nyaman tidak? Tidak. Akan menjadi apa ya anak-anak jika lacinya banyak sampah? Akan menjadi kuman. Terus sarang nyamuk ya. Kalau ada nyamuk, terus menggigiti kaki kalian, tangan kalian ya, akan bagaimana? Ya akan sakit, akan terkena penyakit apa? TB ya. Jangan sampai kita sakit. Usahakan badan kita itu tetap sehat. Nah, karena itu Bu Guru ingin menanyakan siapa yang tadi bangun pagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masya Allah. Bangun jam berapa anak-anak? Jam 5. Jam setengah 5, Masya Allah.
4:30 luar biasa ini Mbak Najwa. Ada lagi yang lebih pagi? Oke, yang lebih pagi jam 5, jam 3:30. Oke. Berarti aktivitas apa yang Mbak Najwa lakukan jam 3:30? Mbak Najwa bangun terus? Sholat, terus? Makan, mandi ya. Jika kita bangun pagi, kita tidak akan tergesa-gesa ya. Syukur-syukur nanti bisa ditambah dengan aktivitas apa? Olahraga supaya badan kita lebih sehat, lebih kuat ya anak-anak. Tadi anak-anak sudah membuang sampah di tempat sampah, sudah merapikan tempat duduk. Hari ini berarti siap belajar nggih? Siap belajar nggih? Ya, hari ini hari apa anak-anak? Hari Selasa. Nah, pada tanggal 18 November 2025, jam pertama adalah pelajaran IPAS. Ya, jika pertemuan lalu atau sebelumnya kita sudah belajar materi apa, Nak? Masih ingat, pintar. Ekosistem. Boleh Bu Guru flashback sedikit? Ya, ekosistem itu apa ya? Ada yang tahu kan kemarin kita sudah belajar ekosistem? Kayak tempat terjadinya rantai makanan. Bisa. Terus ada lagi? Tempat apa ya? Ekosistem itu apakah tempat? Oke. Masih malu-malu? Oke, anak-anak, jawaban Mas Vicky tepat. Nah, Bu Guru ingin sedikit menambahkan, ekosistem itu adalah tempat ya antara abiotik dan biotik ya, yang saling berhubungan atau berkaitan pada kawasan tertentu. Nah, seperti yang kalian pelajari kemarin, ekosistem itu ada apa saja ya? Ekosistem buatan. Ekosistem buatan dan ekosistem alam. Tidak usah malu-malu jawabnya, nggih. Tidak apa-apa, ekosistem alam dan buatan. Jika ekosistem buatan contohnya itu apa ya? Sawah, pintar. Apalagi ekosistem buatan? Selain sawah, ada waduk. Oke, jika ekosistem alam itu ada apa saja? Hutan, lautan, ya. Ya, banyak sekali ya ekosistem alam itu berarti berasal dari Tuhan. Jika ekosistem buatan itu buatan siapa ya anak-anak? Buatan manusia. Nah, pada hari ini kaitannya dengan materi sebelumnya, kita akan belajar mengenai rantai makanan. Apa Bu hubungannya dengan ekosistem? Nah, pada suatu ekosistem tersebut, di dalamnya nanti akan ada rantai makanan. Contoh tadi ekosistem hutan, nanti juga ada rantai makanan. Bagaimana di hutan, rantai makanannya apa? Bagaimana di lautan, rantai makanannya bagaimana? Nah, kita akan pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak, coba Bu Guru ingin menampilkan sebuah gambar. Silakan anak-anak diperhatikan gambar berikut. Oke. Gambar apa ya? Gambar apa anak-anak? Gambar sawah. Siapa yang pernah pergi ke sawah? Siapa yang pernah pergi ke sawah? Oke, coba angkat tangan yang tinggi. Oke, hampir semuanya ya. Ada yang tidak pernah ke sawah? Semuanya pernah ya, berarti semuanya tahu itu sawah nggih. Nah, jika diamati di sawah ini, apa saja komponen yang ada di sawah? Apa saja komponen yang ada di sawah? Ada padi, terus apa? Burung, terus dijawab yang lantang tidak apa-apa, jangan malu-malu. Cacing, terus ular, terus oke, semut. Apalagi nak? Coba dilihat. Katak, terus ya ada ikan kecil di sini. Ada apa lagi ya? Kepiting. Nah,
Anak-anak, tentunya kemarin kita sudah pelajari bahwa ada abiotik dan biotik. Jika biotik itu makhluk yang apa ya? Pinter, yang hidup. Berarti yang biotik itu contohnya apa ya? Cacing, ular, katak, burung, ikan. Kalau padi kira-kira biotik atau abiotik? Apa anak-anak? Biotik, pinter. Karena padi adalah tumbuhan ya. Padi merupakan tumbuhan. Jika tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Nah, tadi sudah disebutkan biotik, satunya ada abiotik. Jika abiotik, komponen apa saja yang ada di dalamnya? Yang ada di sawah? Tanah, pinter, air, terus udara ya. Sudah bisa membedakan antara komponen biotik dan abiotik nggih? Ya, selanjutnya anak-anak, di situ ada gambar apa? Burung. Kira-kira apa ya yang akan dimakan burung? Ular ya. Burung elang akan memakan elang ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pagi hari ini nanti melalui kegiatan mengamati video, tentunya anak-anak dapat membuat diorama rantai makanan dengan benar ya. Apa itu diorama? Nanti akan dijelaskan pada kegiatan berikut. Ya, anak-anak sudah siap belajar? Coba Bu Guru cek kesiapan belajar. Kelas 5A. Siap. Kelas 5A. Siap. Siswa kelas 5A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5A semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siap mengajari kami semua. siap. Kami siap belajar teman-teman bersama. Kami fokus, kami sadar, kami paham. Oke, sesuai lagu kalian, harapannya anak-anak nanti selama mengikuti proses pembelajaran, anak-anak fokus. Anak-anak harus mendengarkan supaya anak-anak memahaminya. Siap dengan kesepakatan kelas? Siap. Ada yang ingin menambahkan selama proses pembelajaran? Kita membuat kesepakatan kelas dulu. Harus fokus, oke, harus mendengarkan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Bu, nanti selama pembelajaran kita tidak boleh mendongeng atau bercerita dengan teman atau bercanda. Boleh, itu namanya kesepakatan. Ada lagi yang ingin menambahkan kesepakatan? Ayo, siapa berani yang menambahkan kesepakatan? Tidak ada yang ingin menambahkan kesepakatan? Kalau ada yang menambahkan, Bu Guru beri bintang hari ini. Ayo, siapa berani? Yuk, latihan berani. Latihan menjadi pemimpin. Yuk, siapa berani? Oke, Mbak Queen? Bisa. Tidak boleh bermain saat pembelajaran. Oke, bintang untuk Mbak Queen. Dikeluarkan bukunya, Mbak Queen. Oke. Ya, yang lain boleh sambil memikirkan, ya. Kira-kira kesepakatan apa yang nanti kita buat? Ada lagi? Oke, Mas Rajwa. Kita harus fokus. Oke. Ya? Tidak boleh ribut di kelas. Boleh ya. Ini kalian yang membuat janji ya, membuat kesepakatan. Berarti harus disepakati. Nggih. Mbak Askia? Tidak boleh jalan-jalan saat pembelajaran. Tidak boleh dongeng saat pembelajaran. Ya, tidak boleh mengobrol saat pembelajaran. Semuanya kesepakatan telah kita sepakati ya. Tadi yang disampaikan teman-teman, setuju tidak anak-anak? Setuju tidak?
Setuju. Mas Hafiz sudah disiapkan bukunya? Juga. Oke. Ya. Nah, anak-anak coba amati video berikut. Di sini Bu Guru memiliki video mengenai rantai makanan. Silakan anak-anak simak dengan baik. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Oke, sampai jumpa ya. Ini adalah video tentang rantai makanan. Nah, tadi si terenggiling itu menceritakan bahwa di setiap komponen ekosistem itu terdapat rantai makanan. Tadi siapa yang menyimak apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Tadi di video sudah dijelaskan rantai makanan. Boleh Mas Vicky? Proses terjadinya makan dan dimakan. Tepat sekali, pintar ya. Tepat sekali jawaban Mas Rizky. Mas Vicky, mohon maaf ya. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Apa sih Bu, kok makan dan dimakan? Ada yang bisa memberikan contohnya? Makan dan dimakan. Ada yang bisa memberi contohnya? Siapa yang makan, siapa yang dimakan? Ya, ada yang bisa? Ada yang bisa? Gampang loh. Misal di ekosistem laut, makan dan dimakan. Yang menjadi produsen itu siapa? Produsen itu yang menghasilkan makanan sendiri. Apa Mas Rajwa? Plankton. Ya. Plankton. Dimakan oleh siapa? Ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ya. Plankton dimakan oleh ikan-ikan kecil.
Berarti ikan-ikan kecil itu nanti yang menjadi konsumen tingkat 1. Nah, ikan-ikan kecil ini akan dimakan oleh siapa? Ikan-ikan besar. Nah, itu menjadi konsumen tingkat 2. Ikan-ikan besar akan dimakan oleh siapa? Ya, paus yang super besar nggih, yaitu contohnya paus, hiu. Nah, itu adalah konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak PowerPoint yang Bu Guru sajikan berikut. Nah, ini ada rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan antara berbagai makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang menunjukkan siapa memakan siapa. Nah, di contoh itu ada produsen. Produsennya itu adalah si rumput, ya. Rumput ini menjadi produsen. Berarti rumput itu adalah tumbuhan. Rumput dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu siapa, Nak? Oke, rumput dimakan oleh belalang. Belalang akan dimakan oleh tikus. Tikus akan dimakan oleh ular. Nah, ular akan dimakan oleh elang. Nah, elang itu akan mengurai menjadi jamur. Ya, nah, Guru ingin bertanya, berarti konsumen puncaknya itu di siapa ya, anak-anak? Di elang. Elang menjadi konsumen tingkat 3 atau puncak. Nah, bagian-bagian rantai makanan tadi ada 3 ya. Ada produsen. Produsen itu berarti yang membuat makanan sendiri. Ya, tadi contohnya rumput. Terus ada konsumen. Seperti kalian, ini termasuk konsumen. Ya, konsumen itu yang memakan, yang mengonsumsi. Kemudian juga ada pengurai. Pengurai itu organisme yang memecahkan sisa-sisa organisme mati. Contohnya ada jamur. Ya. Nah, di sini Bu Guru ada sedikit refreshing ya. Kita menyanyikan lagu tentang komponen ekosistem menggunakan nada becak. Sudah bisa? Nada becak-becak? Becak-becak. Nah, tapi anak-anak, liriknya diganti dengan yang ada di depan. Sudah terbaca dengan jelas yang belakang? Sudah ya? Bisa dinyanyikan bersama? Bisa dinyanyikan bersama? Bisa. Oke, yuk kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Saya mau belajar komponen ekosistem terdiri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan yang produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposer yang terdiri cacing, jamur, bakteri. Nah, diulangi lagi ya, lebih semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Saya mau belajar komponen ekosistem terdiri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposer yang terdiri cacing, jamur, bakteri. Oke. Ya, produsen tadi sudah Bu Guru singgung yang membuat makanan. Nah, itu ada contohnya rumput, pohon, bunga, dan alga. Jika alga berarti ada di ekosistem mana ya anak-anak?
Di mana? Gitar di laut. Bu, kok bunga bisa menjadi produsen? Emang bunga dimakan siapa anak-anak? Lebah ya. Yang kedua ada konsumen primer atau herbivora di sini. Herbivora berarti pemakan tumbuhan. Contohnya apa ya? Kelinci, ayam, kambing, bebek. Ya, banyak sekali. Kemudian ada konsumen sekunder atau karnivora. Ya, contohnya siapa nak? Hewan apa? Elang, ular, macan, ya, buaya. Nah, kemudian konsumen tersier, pemakan karnivora. Itu contohnya hiu, singa, harimau, yaitu biasanya konsumen puncak. Dan terakhir adalah pengurai. Nah, ini ada contoh rantai makanan di suatu ekosistem. Kalau rumput berarti itu di ekosistem mana ya anak-anak? Ada rumput terus dimakan oleh rusa. Nah, rusa berarti ada di mana? Ekosistem mana? Di mana ekosistem? Hutan pintar, nggih. Rumput atau pohon atau tumbuhan dimakan oleh rusa. Rusa kemudian dimakan oleh ular dan ular akan mengurai menjadi bakteri. Nah, ini juga ada ekosistem rantai makanan di laut. Tadi ya ada alga laut dimakan oleh ikan-ikan kecil, kemudian dimakan oleh ikan sedang yaitu ikan tuna, kemudian juga ada ya diuraikan, jadi pengurai. Anak-anak masih semangat? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Oke, nah anak-anak hari ini Bu Guru menyiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran yang Bu Guru bawa ini adalah namanya ranpoli. Apa itu ranpoli? Ranpoli ini adalah rantai makanan monopoli. Nah, di sini nanti Bu Guru sudah siapkan medianya, nggih. Nanti anak-anak bermain secara bergantian. Nggih, di sini nanti bentuknya itu seperti kalian main ular tangga. Ya, tapi ini disebut monopoli karena apa? Jika anak-anak menemukan tanda tanya atau berhenti nanti di tanda tanya, berarti anak-anak mengambil kartu soal. Ya, jika anak-anak nanti menemukan tanda ya di dalam kartu soal ini menemukan tanda seperti ini berarti nanti kalian akan dilewati oleh pemain berikutnya. Berarti kalian tidak main di tahap itu. Nah, jika anak-anak nanti menemukan tanda yang seperti ini, berarti nanti arahnya berlawanan. Nggih, sudah paham? Oke, nanti maju ke depan nggih, Mas Hafiz. Ini kita nanti bermain di bawah ya. Akan Bu Guru gelar di bawah dan nanti akan ada perwakilan dari satu kelompok. Yuk, perwakilan dari satu kelompok silakan ditentukan dari sekarang. Boleh Home Pimpa? Yuk, per kelompok Home Pimpa tentukan satu pemenangnya untuk maju ke depan. Yuk, Home Pimpa alaihum gambreng. Yuk, kelompok satu, Uin, kelompok dua, di Home Pimpa lagi. Yuk, kelompok ini. Yuk, yuk silakan maju. Yuk, yuk. Yuk, silakan maju. Oke, silakan berbaris dulu di samping, berbaris dulu di samping anak-anak.
Oke, yang lain tetap memperhatikan ya. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru sudah menyiapkan 4 pion yang berbeda warna. Seperti kalian bermain monopoli, sudah pernah bermain monopoli? Sudah ya. Nah, ini pion hijau untuk Queen, pion pink untuk Maulida, pion kuning untuk Vicky, dan pion galang biru. Nah, mengapa berbeda-beda warnanya? Karena untuk apa? Membedakan identitasnya. Ya, nah cara mainnya nanti anak-anak silakan melempar dadu. Nah, misal dilempar keluarnya 6, berarti nanti pion tersebut dilangkahkan ke 6 langkah. Nanti berhentinya di mana? Nanti kita start di sini, ya. Nah, ini kartu soal Bu Guru kocok, ya. Nanti kartu soal akan Bu Guru letakkan di sini. Jika anak-anak menemukan tanda tanya, berarti mengambil kartu soal ya. Jika kartu soal menemukan soal, ya dalam bentuk soal berarti anak-anak harus menjawab. Jika menemukan tanda seperti stop, itu berarti anak-anak dilewati. Jika ada tanda seperti putar balik, berarti berputar arah. Sudah paham? Yuk Home Pimpa dulu kita urutkan siapa dulu pemainnya. Galang yang pertama, yang kedua. Vicky yang ketiga. Ya, boleh sepatunya dilepas dulu. Ya karena kita akan bermain di bawah. Enggak apa-apa. Yuk dilepas semua dulu. Yuk Mas Galang coba dilempar. Semua pion diletakkan di sini. Semua pion. Enggak apa-apa kan, dilepas aja. Oh, iya. Yuk, dilempar Mas Galang. Ya, 1 melangkah ke nomor 1. Yuk berikutnya. Vicky, 5. Oke, berikutnya. Nah. Oke, berikutnya. Nah, oke, boleh sebelahan jika sama. Yuk, Mas Galang lagi. Oke, 1, tidak apa-apa. Yuk. 5. Yuk, berikutnya. Oke, waduh, belum ada yang dapat kartu soal ini. 1, berikutnya. Nah, 5, 6. Oh, dikit lagi. Kok deg-degan? Tidak apa-apa, menjawab soal itu seru. Mas Vicky, berhenti di kartu tanda tanya. Coba diambil Mas Vicky, kira-kira mendapat apa? Ya, boleh ditunjukkan ke kamera. Oke, silakan dibaca. Mengapa ikan kecil penting untuk ekosistem laut? Mengapa ikan kecil itu penting untuk ekosistem laut? Boleh dijawab Mas Vicky? Karena ikan kecil adalah makanan bagi ikan sedang. Tanpa ikan kecil, ikan sedang nggak ada makanan dan akan meninggal. Tepat sekali. Oke, jawaban Mas Vicky benar ya. Oke, Mas Vicky mendapat pensil sebagai hadiah. Oke, lanjut. 1 putaran lagi. 5. Ya, sama ya menemani Mas Vicky. Ayo Mbak Ben, silakan mengambil kartu. Boleh ditunjukkan, silakan dibaca. Pada ekosistem hutan, rumput rusak oleh rusa dan rusa dimakan ular. Rusa dimakan ular. Pada ekosistem hutan, ya, siapa? Rumput dimakan oleh rusa. Nah, kemudian rusa dimakan oleh harimau. Bagaimana anak-anak jawabannya? Benar? Benar, ya. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Pin juga mendapat pensil dari Bu Guru. Ya, anak-anak terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke.
Nah, itu permainan trampolin ya. Tadi sudah beberapa anak yang menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Ada yang mau ingin mencoba? Tanpa home pimpa, saya Bu berani ingin bermain. Nah, ini adalah tantangan untuk kalian ya. Siapa yang berani? Yuk, 4 anak. Ya, boleh Askia? Raja, boleh? Alika? Ya, yang berani? Tidak apa-apa, jangan takut, ya. Ya, siapa yang berani? Ya, Tiara. Oke, beri tepuk tangan untuk Tiara. Ya, Tiara maju. Oke, siap. Itu Mas Raja. Ya, ada lagi? Mbak Askia. Nah, tanpa Bu Guru tunjuk, ya. Ini adalah tantangan. Oke, 3 anak. Boleh. Ya, silakan. Ini pion biru, pion kuning. Ya, satu lagi, masih ada 1 pion. Tidak apa-apa, dari kelompok 2. Ya, Mbak Maulifa. Oke, yuk. Ya, enggak apa-apa. Tadi kan kamu maju. Yuk. Tidak apa-apa. Oke, sudah siap? Kita home pimpa dulu, ya. Boleh di pinggir dulu? Ya, semua boleh diletakkan di start. Diletakkan di start. Ya, Mbak Maulifa boleh bergabung sama teman-temannya untuk home pimpa. Ini home pimpa lai home gambreng. Home pimpa lai home gambreng. Oke, 1 berikutnya. Home pimpa lai gambreng. Berikutnya sweet. Oke, sudah urutannya? Oke, kita mulai dari Mbak Maulifa. Ya, Mbak Maulifa, dilemparkan jadunya. Nah, nomor 2. Ini pionnya jatuh semua. Yuk. Oh, 2. Yuk, berikutnya. 5. Oke. Yuk, berikutnya. 1. Yuk, berikutnya. 6. Ya, berikutnya lagi, kembali ke Maulifa. Oke, ya, Maulifa mendapat kartu soal. Silakan dibuka kartu soalnya. Kira-kira mendapat apa ya? Ya, dibaca. Apa akibat membuang sampah plastik ke laut? Coba berdiri, dibaca dengan keras. Yuk, yuk dibaca lagi. Apa akibat membuang sampah plastik ke laut? Apa akibat membuang sampah plastik ke laut? Boleh dijawab Mbak Maulifa. Akibatnya apa ya jika membuang sampah plastik di laut? Ikan-ikan akan mati Iya, ikan-ikan akan mati. Mengapa ikannya pada mati? karena air kotor. Ya, airnya menjadi kotor, terus ikan-ikannya mati. Ya, jawaban Mbak Maulifa tepat ya. Nah, ikan-ikannya akan mati karena memakan plastik. Ya, sedangkan plastik itu adalah yang sangat sulit diurai. Ini pensil untuk Mbak Maulifa. Yuk, ya sama-sama. 1 kali putaran ya. 4. Dia berharap mendapat soal. Oke. Apa Mas Rajwa? Silakan dibaca. Makanan kebun, burung berperan sebagai. Oke, dalam rantai makanan kebun, burung itu berperan sebagai apa? Konsumen 1. Bagaimana anak-anak jawaban tepat? Iya, jawaban tepat. Burung menjadi konsumen tingkat 1. Terima kasih Mas Rajwa. Oke, anak-anak, silakan boleh duduk. Kita beri aplaus untuk teman-teman kita yang sudah berani maju. Ya. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Hey.
anak-anak, selanjutnya setelah tadi kita bermain game, ya sesuai dengan tujuan pembelajaran, anak-anak tadi sudah mengamati video. Oleh karena itu, tugas anak-anak nanti Bu Guru akan bagikan LKPD. Ya, di dalam LKPD tersebut nantinya kita diminta untuk membuat diorama rantai makanan. Apa itu diorama? Diorama itu seperti 3 dimensi, di mana nanti ada ikon-ikon tertentu yang berurutan. Berarti nanti jika Bu Guru bagi, ada yang mendapat ekosistem laut, ekosistem sawah, ekosistem sungai, dan ekosistem hutan. Ya, pas ya, ada 4 kelompok. Sebelumnya Bu Sari sudah pernah membagikan kalian menjadi 4 kelompok, ya. Sudah diminta Bu Sari untuk menyiapkan alat dan bahan. Ya, coba dikeluarkan dulu alat dan bahannya, dikeluarkan di atas meja. Oke. Sudah ya. Nah, anak-anak sudah siap styrofoam dari Bu Guru. Terus juga sudah menyiapkan alat gunting. Sudah ada gunting semua. Sudah ada lem bagi yang mau menggunakan lem. Sudah, jika tidak bisa menggunakan double tip. Sudah siap semua? Oke, sudah ada. Kemudian ada tusuk gigi. Sudah disiapkan semua? Oke, berarti alat dan bahan anak-anak sudah siap ya. Nah, setelah itu, setelah alat bahannya disiapkan, anak-anak mulai merancang membuat diorama. Nanti styrofoam ini dijadikan sebagai alasnya. Ya. Nah, diurutkan rantai makanannya. Yang paling dasar itu adalah pintar, produsen. Ya, mana yang akan menjadi produsen? Silakan diurutkan nanti hingga pengurai. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, ini membuatnya. Nah, nanti kita akan tentukan jadwal pembuatannya. Ekosistem sawah, kelompok ekosistem sawah kemarin. Oke. Ya, ini Bu Guru sudah cetakkan backgroundnya. Nanti silakan ditempel. Di sini juga sudah ada hewan-hewannya. Nanti anak-anak kira-kira sendiri siapa yang menjadi produsen, konsumen siapa, dan diurutkan. Ekosistem laut. Oke. Backgroundnya ya. Ekosistem hutan. Ekosistem sungai. Oke, sudah dapat semua ya anak-anak. Nah, kita tentukan selama membuat diorama kita saling bekerja sama. Tidak ada yang diam. Misal satu menggunting, satu yang menempelkan, satu yang memasang ke tusuk, ya. Nah, pembuatan diorama ini Bu Guru beri waktu sekitar 5 menit. Ya. Bagaimana anak-anak, sepakat? Sepakat. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham semua? Sudah. Silakan dikerjakan. Yang menjadi background ya. Itu bagi 2. Pakai penggaris bawah kata. Boleh temennya yang menempel, yang satu. Ada kesulitan? Stop dulu ya. Ada kesulitan? Ya, guntingnya yang rapi ya. Digunting sesuai bentuknya, mengikuti polanya.
Ini satu yang menggunting rumput, satu yang menggunting hewannya. Nanti ada yang ini menata urutannya siapa. Bagaimana kelompok 4 ada kesulitan? Oh, masih menggunting. Oke. Itu ekosistem hutan. Berarti yang menjadi produsen siapa? Apa? Rumput. Kemudian konsumen satu? Kambing. Setelah itu? Serigala. Setelah itu? Harimau. Oke. Terus harimau? Diuraikan. Iya. Bisa ya? Itu tanda panahnya jangan dibuang ya anak-anak. Dijadikan untuk ke tahap berikutnya. Bagaimana ekosistem laut? Ya, ada digunting. Udah nanti ditempelkan di styrofoamnya ya. Ini nanti ditempelkan di sini ya. Jadi menjadi 2. Dilem nggih. Gunting dulu. Tusuk giginya sudah disiapkan? Coba dikeluarkan. Yang sudah digunting boleh ditempel di tusuk gigi. Ada kesulitan? Hati-hati ya menggunakan gunting. Dan terkena tangan. Sesuai bentuk ya. Pakai lem ya. Yuk silakan dipasang-pasang yang sudah dipotong. Ya, ditempel ditusuk nggih. Ini silakan diurutkan. Ini. Enggak apa-apa. Bareng-bareng. Di tengah, judulnya di tengah. Judul di atas, boleh. Mata ada deh. Yuk, diurutkan dulu dari produsen. Oke, sambil diurutkan, ya. Boleh dihias-hias. Karena guru udah menambahkan ornamen-ornamen yang lain. Nah, ini ditempel. Pakai lem boleh, double tip boleh.
Ya, ditusuk-tusuk, diurutkan dulu dari produsen. Oke. Lanjut ke tanda panahnya tadi mana? Oke. Bisa ya? Bagaimana kelompok 2? Tidak mau jadi. Oke. Tidak apa-apa. Ini dilem supaya tidak cepat. Ini pakai double tip. Kurangnya? Bagaimana ekosistem sungai kelompok 1? Oke, buru tunggu. Waktu kurang 1 menit lagi, nggih. Biar kelihatan soalnya. Bagaimana kelompok 3? Nanti ditambah. Oke, sudah jadi semua anak-anak? Sudah jadi semua? Oke, jika sudah jadi, Bu Guru minta dirapikan alat dan bahan yang sudah dipakai. Alatnya disimpan, sisa-sisanya silakan diambil, dibuang ke tempat sampah. Sehingga meja tetap rapi. Enggak, dirapikan dulu. Oke. Jangan dimasukkan ke laci ya, sampahnya ya, dibuang ke tempat sampah. Iya. Ya, dirapikan dulu kelompok 4. Sisa-sisanya silakan dibuang ke tempat sampah. Sudah masuk kembali? Oke, di meja sudah rapi, sudah tidak ada sampah. Boleh duduk kembali. Bu Guru minta alat-alatnya silakan disimpan ke laci, gunting, double tip, lem silakan dimasukkan ke laci. Anak-anak sudah selesai semua ya? Kita beri tepuk tangan untuk anak-anak yang luar biasa hebat, ya. Membuat diorama. Nampaknya ini sudah bagus-bagus semua, ya, dioramanya. Nah, sebelum lebih lanjut, kita pendinginan otak dulu. Kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya nanti perwakilan kelompok maju. Ya, nanti diganti dengan kelompok berikutnya. Jadi kita berselang-seling. Yuk, kelompok 1, 2 silakan maju dulu. Kita ice breaking. Kita ice breaking dulu. Kita seru-seruan dulu. Oke, yuk baris. Nah, coba saling berhadap-hadapan. Ya. Aduh. Ya, yuk.
Tidak apa-apa. Oke? Ya. Kelompok lain nanti bisa menyimak ya bagaimana ini aturan ice breaking-nya. Nah, di sini ada satu lingkaran kecil yang berisi 4 anak. Nah, 4 anak ini saling membelakangi, ya. Kemudian depannya ada pasangan juga 4 anak yang saling berhadapan. Dengarkan instruksi Bu Guru. Jika Bu Guru menyebutkan angka 1, kalian mengangkat kaki dan bilang iya, ya. Bagaimana? Bisa? Coba. 1. Iya. 1. Iya. Ya, ini mungkin kesenggol kabel. Boleh geser dulu? Geser supaya tidak kesenggol kabel. Oke. Jika Bu Guru menyebutkan angka 2, kalian geser ke kanan 1 langkah, bersalaman dan bilang asyik. Oke? Bisa? Coba. 2. 2. Oke. Instruksi yang ketiga, jika Bu Guru menyebutkan angka 3, silakan anak-anak kembali ke pasangan semula tanpa bersuara. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Coba diamati pasangannya, ya. Jangan sampai nanti tertukar pasangannya atau kembali ke pasangan yang salah. Konsentrasi. Konsentrasi ilmuwan. Konsentrasi. Konsentrasi ilmuwan. 1. Iya. 1. Iya. 1. Iya. 2. Asyik. 2. Asyik. 2. Asyik. 2. Asyik. 1. Iya. 1. Siapa yang salah? Ada yang salah? Oke, kita tahan dulu. 1. 1. 3. Ayo, pasangannya mana tadi? 3. Yo, pasangannya siapa tadi? Dicari. Sudah tepat pasangannya? Oke, sip. Sudah tepat pasangannya? Pasangannya sudah tepat? Sudah tepat? Oke, sekali lagi ya. 1. 1. 2. 2. Lebih cepat lagi. 2. 1. 1. 3. Pasangannya di mana? Oke sih, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, 2. Silakan boleh duduk. Ayo selanjutnya kelompok 3 dan 4. Silakan maju. Kita seru-seruan dulu. Sudah bisa ya? Oke, bebas mau diurutkan siapa yang mau menjadi lingkaran kecilnya dan siapa yang akan menjadi pasangannya. Udah, yuk. Tidak usah berebut. Oke. Ya, yuk. Siap? Ini lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Yuk, 1. 1. 1. 2. 2. Lebih cepat. 2. 1. 1. 2. 3. Oke, ternyata 3 tetap di pasangan semula. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 4. Silakan duduk. Oke, terima kasih untuk anak-anak hebat. Kita beri aplaus yang meriah. Tepuk tangan. Oke, anak-anak, setelah kalian tadi membuat diorama rantai makanan, nah, tugas berikutnya anak-anak silakan nanti dipresentasikan ke depan bersama kelompok. Ada yang menjadi moderator, ada nanti yang menjadi pemateri, ya. Nanti silakan diskusikan dengan kelompoknya. Sudah siap untuk presentasi di depan? Ya. Sudah siap? Ya. Oke, Bu Guru awal
3. Kelompok 3, mana kelompok 3? Ayo, mari kelompok 3 silakan maju. Udah, aku yang menjelaskan. Oke. Siapa yang menjadi moderator pematerinya? Dibuka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota Atskia, Najwa, Alka, dan saya sendiri adalah Vicky. Kami dari kelompok 3 mempersembahkan diorama rantai makanan ekosistem sawah. Di ekosistem sawah untuk produsen adalah padi. Padi yang memakan adalah belalang. Belalang termaksud hewan herbivora karena memakan tumbuhan. Belalang adalah konsumen 1. Yang memakan belalang adalah katak. Katak termaksud hewan karnivora karena memakan hewan herbivora. Dan katak adalah konsumen 2. Yang memakan katak, ular. Ular yang memakan karnivora. Ular termaksud konsumen 3. Dan yang selanjutnya, yang makan ular adalah elang. Elang termasuk konsumen puncak dan hampir tidak bisa mati. Lama-lama elang kalau terbang terus, bangkainya akan membusuk dan diurai. Untuk pengurainya adalah jamur. Jamur akan menjadi pupuk lagi untuk padi. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 3 menawarkan apakah ada yang ingin bertanya? Wah, Mbak Alika sudah semangat ini. Yuk, Mbak Alika, silakan perkenalkan dulu nama. Oke, dari Mbak Alika ingin menanyakan. Ya, tadi kan konsumen satunya itu adalah padi. Produsen ya. Produsen ya? Produsen apa konsumen? Oh, konsumen tingkat 1-nya itu kan belalang. Nah, selain belalang di ekosistem sawah, apakah ada hewan lain yang menjadi konsumen 1? Tentu saja. Dijawab. Ada 2 hewan lain selain belalang, yaitu tikus dan burung. Oke, tikus dan burung sebagai konsumen tingkat 1. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Anak-anak bagaimana yang lain? Bisa diterima? Bisa. Ya. Mengapa tikus bisa menjadi konsumen tingkat 1, Mas Vicky? Karena tikus dapat memakan padi. Oke, tepat sekali jawabannya. Karena tikus bisa memakan padi. Beri tepuk tangan untuk Mbak Alika yang sebagai penanya, nggih. Enggak, bintangnya. Oke. Adakah yang ingin bertanya lagi selain Mbak Alika? Sudah cukup? Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Enggak, silakan duduk. Oke, anak-anak, tadi itu perwakilan beberapa kelompok kalian yang sudah mempresentasikan tentang diorama, ya, diorama sawah salah satunya yang tadi ada produsen sebagai dasarnya. Contohnya itu padi ya, Mas Vicky ya. Kemudian yang tingkat konsumen tingkat 1 itu ada belalang yang dicontohkan di Mas Vicky. Kemudian belalang dimakan oleh konsumen 2 yaitu hewan katak. Kemudian katak dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang ini menjadi konsumen puncak yang kemudian akan diuraikan. Ya, anak-anak, sampai di sini adakah yang ingin bertanya atau yang belum paham tentang rantai makanan, ekosistem ya, ekosistem pada rantai makanan misal di hutan, di laut, adakah yang ingin bertanya?
Sudah paham semua? Sudah paham semua anak-anak? Ya, kalau sudah paham, Bu Guru berikan reward dulu untuk kelompok 3 karena sudah berani maju ya dengan baik. Semua kelompok tetap Bu Guru beri reward karena anak-anak telah mengerjakan proyek dengan baik. Anak-anak membuat diorama dengan bagus, dengan tepat urutannya ya. Antara produsen, kemudian konsumen tingkat 1, 2, dan selanjutnya. Oke. Silakan anak-anak, hasil karyanya dipajang ke papan karya atau meja karya di belakang. Nanti Bu Guru akan beri bintang. Yuk silakan diletakkan di meja karyanya. Oke anak-anak, sudah ya. Anak-anak tadi sudah memahami, sudah mempelajari tentang rantai makanan. Nah, oleh karena itu Bu Guru akan bagikan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana anak-anak telah mempelajari materi pada pagi hari ini. Ya, Bu Guru akan bagikan, silakan dikerjakan secara individu. Ini ada soal, ada pilihan ganda dan isian. Langsung dikerjakan, ditulis nama, nomor absen. Sudah dapat semua ya? Iya. Karena ini individu, dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, soalnya hanya 5, Bu Guru beri waktu 2 menit ya. Karena soalnya sedikit. Oke, anak-anak sudah cukup nggih? Silakan dikumpulkan soal evaluasinya, dikumpulkan di tengah meja. Nanti akan Bu Guru tarik. Oke. Ayo. Sudah selesai. Oke. Oke. Nah, anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi. Terima kasih anak-anak sudah bekerja keras hari ini ya. Nah, dari pembelajaran pagi hari ini, ya kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Belajar tentang ekosistem. Di mana pada ekosistem tersebut ada rantai makanan. Ya, jika kita mengulas kembali pada rantai makanan tadi ada apa saja komponennya? Produsen, konsumen, dan pengurai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Nah, anak-anak, ada yang ingin memberikan kritik dan saran atau masukan untuk Bu Guru? Ya, jika ada, silakan diisi lembar refleksi. Ini guna untuk menilai Bu Guru ya. Nanti jika misal ada, akan Bu Guru perbaiki gaya
proses pembelajaran yang akan diterapkan pada pertemuan berikutnya. Tidak apa-apa dijawab dengan jujur, karena kritikan dan saran kalian tentunya membangun untuk guru. Ya. Guru kasih waktu 1 menit saja. Sudah? Oke, cepat sekali. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sudah? Oke, anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita pagi hari ini mengenai rantai makanan. Ya, pada pertemuan selanjutnya nantinya kita akan membahas peran penting manusia pada suatu ekosistem. Ya, anak-anak, silakan nanti dipelajari di rumah bab yang akan kita bahas di hari berikutnya. Anak-anak, terima kasih atas kerja kerasnya, semangat kalian dalam mengikuti proses pembelajaran. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Anak-anak, hafal lagu apa ya kira-kira lagu daerah yang kalian hafal? Gundul-gundul pacul hafal? Suwe ora jamu hafal? Hafal? Suwe ora jamu? Hafal? Hafal dong lagu kita ya, lagu daerah Jawa. Apalagi yang dihafal? Jamuran hafal? Nampaknya banyak yang hafal gundul-gundul pacul nih. Boleh kita nyanyikan bersama? Oke. Hafal semua ya. 1, 2, 3. Gundul, gundul pacul, cul. Terima kasih anak-anak. Monggo ketua kelas untuk memimpin doa penutup pembelajaran. Cakra Beramat selamat siang Lustari. Selamat siang. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil
taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi